Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali untuk pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi. Dan semoga Anda semuanya sehat ya. Karena kan yang namanya hari Senin biasanya rada mulai males ya. Aduh, saya mau kerja nih ya. Aduh, saya mau sekolah online ya. Atau juga mungkin mau kuliah online gitu kan ya. Karena kan sekarang kayaknya back lagi ya, kita ke offline dan juga ke online. Nah, untuk pagi hari ini saya juga mau ingetin jangan lupa untuk makan makanan sehat. Karena biasanya mungkin banyak sekali orang yang kalau aktivitasnya padat itu agak susah untuk makan makanan yang sangat sehat ya. Biasanya mereka memilih untuk makan makanan yang cepat saji dan nggak ngerti kalau ternyata itu punya efek yang lumayan buruk nih buat tubuh kita. Saya mau cerita, saya ini pernah ya waktu pas sibuk-sibuknya banget jadwal, akhirnya saya ini kalau misalkan makan itu makanannya nggak sehat. Contoh, saya makannya banyak mie instan. Terus kemudian saya makannya banyak telur goreng sama nasi putih ya. Terus kemudian mungkin saya juga karena kurangnya waktu goreng-gorengan deh yang paling enak ya. Tapi ternyata punya masalah nih sama tubuh saya. Yang pertama, saya kayak gampang cepet capek. Terus kemudian kayak gampang juga untuk sakit-sakitan ya karena lemas gitu kan. Dan ternyata ngaruh juga loh sama kesehatan wajah saya, agak lebih kusam, gampang jerawat juga gitu kan. Nah, untuk pagi hari ini temanya adalah healthy food, healthy skin. Saya mau ngobrol sama Dr. Ari Bandung. Beliau merupakan perwakilan dari Surabaya Skin Center yang udah datang nyetir sendiri pagi hari ini ya. Pagi Dr. Ari, apa kabar? Long time no see. Ini sebetulnya saya ini nggak jadwalnya siaran, cuma ketika saya tahu Dokter Ali langsung saya minta sama Alia buat bersiaran. Dokter, tema kita hari ini healthy food, healthy skin. Tapi sebenarnya dokter saya pengen tanya dulu, berapa persen sih pengaruh makanan sama keadaan kesehatan tubuh kita? Kalau orang nge-gym kan 60% makanan, 40%-nya latihan beban, kan? Tapi kalau untuk kesehatan tubuh itu sebenarnya pengaruh makanannya gede apa enggak sih Dokter Ari? Jadi kalau untuk kesehatan tubuh gitu ya, juga kan tubuh ini termasuk kulit. Jadi besar sekali pengaruhnya. Jadi ada pepatah yang menyatakan bahwa your skin is a mirror of your soul. Jadi sebenarnya kulit itu adalah cerminan dari kesehatan tubuh kita, begitu. Oke, karena kan kadang-kadang nih kalau kita nggak rajin ngerawat tubuh ya, dimulai dari makan makanan yang sehat, itu pasti nanti takutnya akan banyak sekali masalah yang kita hadapi ke depannya, Dokter Ari ya. Betul. Tapi dokter, kalau Dokter Ari melihat nih sampai saat ini gitu kan, rata-rata masyarakat Indonesia atau juga mungkin pasien-pasien yang Dokter Ari ya, itu apa yang paling sering mereka salah lakukan terhadap makan makanan yang sehat gitu mungkin ya? Apa sih yang paling mereka sering salah lakukan, Dokter Ari? Iya, jadi makanan itu adalah salah satu ya kebutuhan kita kan untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Jadi sebetulnya kalau untuk makanan yang saya amati sekarang sih lebih mungkin bukan defisiensi tapi berlebih justru. Ya, jadi kasus-kasus kita lihat itu obesitas begitu ya, jadi kelebihan berat badan. Kemudian karena memang makanan sekarang tuh enak semua, ya enak semua. Kemudian juga dia terproses. Nah sehingga yang enak itu kan memang yang manis ya. Jadi itu yang tanpa kita sadari kita sudah beralih banyak ke makanan yang diproses begitu. Jadi kalau zaman dulu itu yang menjadi masalah adalah defisiensi biasanya. Jadi kekurangan. Jadi pada kulit dulu tuh ada yang kita sebut pellagra. Jadi kalau pellagra itu dalam bahasa Italia artinya rough skin. Jadi kulit yang kasar. Karena ternyata kekurangan vitamin B3. Jadi vitamin defisiensi B3 atau niacinamide itu menyebabkan kulitnya menjadi kasar. Sampai saking parahnya zaman dulu itu, jadi sudah ada kita sebut 4D. Jadi mengingatnya itu gampang. Jadi ada kulit dermatitis, keradangan kulit. Kemudian terpengaruh oleh saluran pencernaan juga, diare orangnya.
Kemudian juga mempengaruhi ternyata mental. Jadi demensia. Jadi orangnya malah lupaan ya, demensia, malah masalah kayak tris juga. Nah, yang keempat itu banyak kematian. Saking dulu itu kekurangan dari vitamin B3 itu. Baik, ternyata kalau kita lihat ya, ada demensia juga nih ya yang juga bisa diakibatkan gara-gara kita nih kalau makan tuh mungkin kurang menjaga Dr. Ari ya. Ini kan sebenarnya penyakit yang terjadi itu nanti pas usia-usia senior gitu kan ya. Berarti namanya makanan sehat itu merupakan sebuah investasi ya. Betul sekali. Kan zaman sekarang itu beda nih sama zaman dulu. Iya. Kalau zaman dulu itu kan mungkin kita ini kelihatan kalau nggak sehat itu pas saat usia-usia senioritas gitu. Iya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nih trennya agak bergeser. Usia-usia produktif, usia-usia muda itu kayaknya udah mulai menunjukkan gejala-gejala mungkin yang tadi disampaikan kan ya. Sekarang ini kayaknya bergeser. Banyak orang yang kena penyakit-penyakit itu usianya udah produktif ya, geser ke dokter. Dok, apa tanda-tandanya kita ini bisa tahu? Oh oke, kayaknya memang saya ini nggak sehat, entah kulitnya atau entah badannya, itu tanda-tandanya sebenarnya apa sih? Kita bisa ambil langkah nih. Oh mungkin makannya dirubah gitu. Apa tanda-tandanya dokter? Iya, jadi tanda-tandanya memang satu ya dari kulit tadi kan. Salah satunya tuh kulitnya bisa kasar ya kan. Kemudian juga mungkin banyak mengalami jerawat ya kan. Nah, itu biasanya yang jadi concern orang dan selalu menanyakan, "Dok, makanan apa yang saya harus hindari?" gitu. Nah, kemudian juga yang kita bisa lihat adalah berat badan Mas Rio. Kok Mas Rio kan ideal sekali berat badannya, jadi pasti sehat gitu ya. Ya, yang saya amati dalam praktek itu lebih banyak yang misalnya sakit psoriasis atau sakit jerawat, itu kebanyakan ya berat badannya kok berlebih ya Mas. Itu tadi mungkin pilihan makanannya yang salah gitu, jadi kurang concern gitu ya, memang makan gitu kan tapi mungkin kurang bisa memilih gitu. Gitu. Kadang-kadang nih nggak semua sih, tapi kebanyakan yang contoh kasus nih berjerawat itu kan juga ada hubungan sama hormon, sama minyak juga ya. Katanya kan kayak gitu kan ya. Tapi kita akan break sebentar. Nah, nanti juga Anda masih boleh untuk sampaikan pertanyaan Anda di nomor redaksi dari Jawa Pos TV. Nanti akan coba untuk kami pilah-pilah ya. Dan memang nggak semuanya bisa kami bacakan, tapi setidaknya nanti kami akan pilih satu atau dua mungkin pertanyaan yang masuk dan kami akan bacakan setelah iklan ya. Yang mau lewat kami berdua akan segera kembali. Di Bandung ya, beliau merupakan perwakilan dari Surabaya Skin Center, dan tadi tuh kita udah ngobrol nih. Ternyata emang ada beberapa tanda-tanda kalau tubuh kita ini nggak sehat gitu kan ya. Tapi memang benar bahwa cara paling gampang untuk bisa menjaga kesehatan kita adalah dengan cara apa yang kita makan ini harus tepat gitu kan. Bukan banyak, bukan sedikit, bukan jenisnya beragam, tapi tepat. Karena kalau misalkan jenisnya beragam tapi nggak sehat semua, sama aja ya. Kalau makannya sedikit, nggak banyak tapi nggak sehat juga sama aja. Walaupun makannya sehat, tapi kalau kebanyakan juga nggak boleh gitu kan ya. Pokoknya semuanya kudu tepat ya dokter Ari. Iya, betul. Ada beberapa getar nih yang masuk dari teman-teman redaksi ya di handphone saya, nanti akan saya bacakan. Tapi dokter Ari, masalah yang sering timbul selain jerawat ini, ya, apa sih sebenarnya tentang kulit kita ini yang dipengaruhi sama makanan, apalagi dokter biasanya? Iya. Jadi kalau kulit, jadi bukan hanya semata-mata dari makanan saja. Kita misalnya ambil contoh tadi jerawat ya. Jerawat itu selalu multifaktor. Jadi tidak satu-satunya. Jadi kadang orang inginnya cuma satu aja yang ditanya gitu. Jadi makanan apa yang harus saya hindari misalnya seperti tadi. Nah, padahal kalau misalnya untuk jerawat itu memang ada faktor hormonal, kemudian juga ada faktor infeksi, kemudian ada faktor kelebihan daripada produksi kelenjar sebasea, sehingga itu merupakan satu kesatuan sehingga menimbulkan penyakit begitu. Nah, kalau untuk makanan sendiri, nah ini yang seperti tadi saya sampaikan bahwa yang banyak itu adalah keliru di dalam
memilih makanan, artinya kadang ada yang crash diet begitu kan, jadi dihindari, saya maunya makan ini aja gitu, atau apa ya, jadi artinya pilihan makanannya itu sebetulnya tubuh kita itu tetap Mas Rio membutuhkan protein, kemudian juga membutuhkan asam lemak karena sel-sel kulit ini tadi strukturnya dibentuk oleh protein. Kemudian dia ada lipid bilayer. Jadi supaya semuanya smooth itu juga perlu minyak, tapi tentu asam lemaknya yang betul. Nah, kemudian juga karbohidrat itu memang juga tetap saja juga dibutuhkan. Nah, dan juga memang mikronutrien gitu. Jadi ada mineral ya. Jadi banyak sekali sebetulnya. Jadi bukan satu dua ya yang dibutuhkan, tapi banyak sekali. Dan ini akan tercukupi bila kita mengkonsumsi makanan yang seimbang. Jadi seimbang itu ya cukup proteinnya, cukup karbohidratnya, kemudian lemaknya juga, mineralnya juga. Nah, itu bisa didapat sebetulnya dari makanan yang kita pilih itu adalah makanan yang mendekati sifat aslinya di alam. Oke. Ya, baik. Jadi gitu. Semakin sedikit pengolahan prosesnya yes. itu semakin baik. Iya, betul. Padahal kan sekarang semuanya mau praktis ya. Nah, gitu. Jadi kalau kopi maunya kopinya ya udah instan, padahal kita harusnya tuh ya biji kopinya gitu kan yang dipanggang. Nah, itu ada zat-zat yang baik untuk tubuh kita begitu. Oke, jadi ya memang benar sih kalau kita dengarkan ya bahwa makanan yang melalui proses paling sedikit ya itu yang biasanya memang baik untuk tubuh kita, karena kan hampir jarang kontaminasinya sama pemrosesan dari luar kan. Kita akan coba untuk baca satu pertanyaan dulu. Selamat pagi Dokter Ari, mohon izin bertanya, anak saya usia 7 tahun 6 bulan sepertinya mengalami alergi, 1 telur, 2 susu. Terus pertanyaannya, telur, 2 susu. Sebentar dok, oh baik dok, apakah selamanya akan harus seperti itu ya? Oke. Kalau alergi dokter, ini kan juga makanan ya. Mungkin temanya agak sedikit mirip dikit lah. Iya, nggak apa-apa, itu juga. Ini memang gini, kalau kena alergi dokter, seterusnya kan harus seperti itu. Ih, padahal tuh telur enak. Iya dong, iya tadi. Tapi kan mengetahui alergi enggaknya kan memang kudu periksa dulu ya. Iya, jadi ini juga, jadi sering sekali kalau dalam praktek klinis itu pasien datang misalnya dengan keluhan gatal, udah langsung dia memvonis, dok saya itu alergi, anak saya ini alergi dengan telur gitu ya, atau dengan susu. Nah, itu sebetulnya juga kadang-kadang banyak salahnya gitu. Kenapa kok banyak salahnya? Karena itu apa ya? Karena mungkin saking sudah menjadi mitos ya, Mas. Jadi artinya dia selalu pokoknya kalau udah gatal, pikirannya itu karena dari ikan, karena dari telur, dari susu gitu. Padahal kita untuk menyatakan alergi itu masih prosesnya panjang. Jadi kadang-kadang saya gangguin pasien, saya bilang oke, sudah berapa lama ini diberhentikan anaknya makan telur? Udah lama dok. Terus saya tanya, gatalnya masih enggak? Masih. Nah itu, jadi kalau proses alergi ini terjadinya pada individu-individu tertentu saja yang memang dia alergi atau dia bereaksi yang berbeda seperti orang lainnya begitu. Jadi untuk makanan-makanan terutama anak-anak ya, jadi itu mesti kita benar-benar periksakan dulu sehingga nanti benar-benar kita bisa menyatakan oh ini memang betul-betul alergi dengan suatu makanan. Jika misalkan nanti memang hasilnya alergi, pemeriksaannya diapakan? Kan iya. Kita nggak pernah tahu. Iya. Kalau alergi obat kan kalau nggak salah ada nih ya. Iya. Kalau makanan itu memang ada namanya itu tesnya itu ya diberikan ya dalam diberikan di dalam konsentrasi tertentu. Nah, itu ada pemeriksaannya atau misalnya bisa sekarang dengan periksa di laboratori itu namanya IG, imunoglobulin
G, kemudian yang spesifik untuk makanan itu bisa. Ya, jadi secara diambil dari darah gitu bisa, atau juga ada yang beberapa makanan bisa dites di kulit. Nah, dari situ itu baru kita bisa membuktikan bahwa memang seseorang itu alergi terhadap satu makanan. Jadi harus apa ya? Ini karena kalau seorang anak yang lagi sedang tumbuh kembang begitu, di stop semuanya, nah itu nanti dia akan malah kurang gizi kan jadinya, jadi nggak tumbuh. Jadi hati-hati dalam menyatakan bahwa seseorang itu alergi. Jika misalkan dok, memang hasilnya oke alergi, ini mewakili semua mama-mama mungkin ya. Iya. Mama atau papa kan biasanya memang ada nih anaknya yang memang beberapa alergi dok. Iya. Jika memang alergi. Betul. Nah. Seterusnya kayak gitu atau ada caranya? Iya, jadi itu dia. Jadi kalau alerginya itu terhadap makanan tertentu, nanti bisa dia ini menjadi toleran. Jadi kita melakukan imunoterapi, jadi supaya diperkenalkan pelan-pelan sehingga tubuh ini tidak bereaksi berlebihan dan nantinya bisa toleran. Jadi tidak harus selamanya dia alergi. Jadi nanti, bisa dilatih, Mas. Dilatih, nah itu dilatih. Jadi supaya anaknya nanti menjadi tarak gitu ya. Nah, iya. Iya bahasanya kayak gitu ya. Iya betul menjadi sekali. Tahan, menjadi lebih tidak sensitif gitu iya, kan ya. Betul. Jadi bisa lebih enak kalau misalkan mau makan makanan yang dulunya alergi tapi akhirnya menjadi tahan gitu kan ya. Cuma intinya bisa ternyata dicek dulu ibu, mama, atau juga papa. Jadi jangan serta-merta langsung divonis anaknya kayaknya alergi ini ya. Dicek dulu, jika pun memang misalkan hasilnya ternyata iya, akan ada caranya atau terapinya supaya nanti penanganannya bisa gitu kan ya. Karena kan kasihan kalau misalkan seterusnya nggak makan telur atau juga susu. Ya. Oke, dokter, kita kembali ke tema kita, healthy food sama healthy skin. Makan apa yang paling baik? Tadi kan kasih tahu nih, makanan yang memang memprosesannya itu jarang Mas Rio. Gitu kan ya. Tapi mungkin boleh kasih contoh dong dok, apa yang baik buat kita? Gitu kan? Jadi kalau saya ditanya, Mas Rio, pasti saya jawabannya makanan yang baik adalah makanan yang disukai. Benar, sama makanan yang diberikan secara cuma-cuma. Itu apalagi. Tapi intinya tadi, jadi semua makanan itu sebetulnya baik ya, karena kan alam ini sudah menyediakan. Jadi, tapi kembali lagi kan ke personal preference, misalnya. Seorang anak yang memang nggak suka misalnya sama apa ya yang paling sering mereka nggak suka itu misalnya sayur ya, kalau sayur ya misalnya dia nggak suka sayur, tapi sayur itu aduh ratusan macam kan, jadi bisa kita pilih, mungkin dia mau wortelnya, mungkin dia mau kacang panjangnya atau kubisnya, dan itu jadi artinya pengolahan yang paling sedikit yang seperti di alam lebih baik gitu ya, dan tentu bervariasi Mas, jadi bervariasi yang baik gitu. Karena kadang-kadang nih kalau misalkan udah nggak pernah dikasih variasi, anak-anak tuh bosen ya, udah makannya itu aja, rasanya biasa aja, nggak ada pilihannya lagi ya. Tapi memang itu juga menjadi orang tua yang kudu pinter-pinter untuk ngakalin ya. Kita akan coba tuh jeda sebentar, nanti ya segmen berikutnya saya juga akan coba untuk bacakan beberapa pertanyaan yang masuk kembali di redaksi Jawa Post TV. Anda sedang menyaksikan program Sehat Pagi bersama dengan Dr. Ari Bandam, dan kami akan kembali setelah iklan yang lewat sebentar lagi. Pertanyaan berikut ini beliaunya membaca gelarnya Dr. Ari nih ya kan, SPKK, spesialis kulit kelamin. Iya. Saya sebelumnya ini tadi teman-teman redaksi sudah berusaha untuk menanyakan follow up-nya, cuma mungkin karena beliaunya sibuk melihat kami ya dok, jadi saya akan bacakan semampu kami ya dokter ya. Karena namanya nih soalnya. Nggak apa-apa. Selamat pagi dokter, saya mau tanya, mohon maaf sebelumnya. Kalau saya setiap kali buang air kecil, itu kok sepertinya susah tuntas ya dok. Jadi butuh waktu yang lama untuk menuntaskannya. Kalau cepat-cepat dibersihkan, biasanya itu masih ada sisa-sisa yang keluar. Terima kasih dok sebelumnya. Monggo dok, silakan. Karena mungkin beliaunya bingung nih mau pergi kemana ketika SPKK, spesialis kulit kelamin, mantep nih. Bener-bener ya.
Aduh, ya. Jadi kalau ini mestinya sih memang kita mesti ada sesi konsultasi yang khusus memang ya. Karena kan dari keluhannya hanya dari keluhan urinate gitu ya untuk buang air kecil tadi. Kemungkinannya masih banyak, jadi tidak berhubungan dengan makanan kita mungkin, atau juga kalau ditelusuri lagi mungkin masih bisa. Jadi kemungkinan banyak, satu mungkin beliaunya bisa jadi ada infeksi atau proses inflamasi ya di saluran kencingnya. Kemudian bisa juga karena ini bapak-bapak kan tadi bisa juga mungkin mengalami pembesaran prostat ya, sehingga untuk jadi kencingnya masih tersisa, jadi ada hambatan. Atau mungkin juga karena beliaunya bisa jadi mungkin ada batu ginjal, sehingga semua proses dari buang air kecilnya terganggu. Oke, gitu. Jadi kalau dari penjelasan Dokter Ari ini ada 3 kemungkinan yang biasanya common ya. Yeah. Yang mulai paling ringan dulu itu biasanya ada infeksi. Ada infeksi, inflamasi, ya. Kemudian mungkin ada gejala prostat, itu biasanya usia-usia memang senior, iya ada pembesaran prostat sehingga sulit, jadi masih tersisa gitu kan. Lalu kemungkinan yang paling yang ketiga tadi. Yang paling agak ini ya mungkin gangguan ginjal atau ada batu ginjal gitu ya. Cara yang paling gampang itu untuk maksudnya mengatasi di rumah lah, ya paling ringan dulu nih apa nih Dok, kira-kira Dok, emang nggak bisa Dok? Iya, kayaknya kalau sudah ada keluhan seperti itu lebih baik sih kita sarankan beliau untuk ke dokter saja, jadi untuk bisa diperiksakan secara fisik, kemudian biasanya dibantu dengan pemeriksaan lab kan, laboratorium misalnya urinnya bagaimana, kemudian fungsi ginjalnya bagaimana, kalau perlu nanti di USG ya kan sekarang sudah makin canggih, jadi jangan ditunda deh, nanti siapa tahu juga ada yang ke arah-arah yang agak berat, keganasan dan sebagainya, nah itu kan jangan sampai telat untuk diobati. Baik, kalaupun ternyata periksa nggak ada apa-apa, cuma infeksi doang ya, alhamdulillah. Iya ya. Betul. Tapi intinya bahwa mumpung nih masih awal ya, biar nggak kepikiran. Gitu iya, mungkin ya itu tadi apa kurang minum, ya kan cairan juga bisa kurang sehingga flushingnya kurang kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak diperiksakan, kan kebawa tidur tuh nggak enak. Gitu. Iya. Gitu. Oke, kita akan kembali ke topik kita untuk pagi hari Dokter. Nah, healthy food, healthy skin. Ini kan sekarang lagi musimnya beauty influencer Dokter. Aduh. Ada beauty influencer, beauty blogger, yang suka hobi itu nge-review gitu kan. Dan ada juga sebuah tren tuh yang back to basic gitu. Ini kan banyak banget nih tren-tren seperti itu. Contoh misalkan bikin mengide kreatif masker sendiri ya, entah itu apa yang dicampur, sayur-sayuran, ada juga buah yang dijadikan masker. Ini sebenarnya Dokter, tren-tren yang kayak gitu tuh itu bagus atau sebenarnya itu memang yang bagus kayak gitu tuh gimana? Iya. Tadi hampir saya hilang sebentar waktu Mas Rio bilang masker. Karena bayangan saya masker ini. Bukan dong, gimana caranya? Makanya tadi bingung kok ada buahnya, ada sayurnya. Dokter sih ya kalau misalkan ngeliatin Dok di TikTok Dok ya, itu banyak sekali influencer yang tutorial Dok. Iya. Blend dulu ya, dicampur kasih madu terus tempelkan aja. Iya. Jadi kalau tadi yang masker untuk perawatan maksudnya, nah ini kalau makanan sih sebetulnya ya tujuannya adalah untuk dimakan, dikonsumsi. Tapi mungkin ini ada yang kreatif tadi, misalnya timun ya, itu kan memang dia kandungan airnya banyak. Kemudian biasanya apalagi kalau dimasukkan kulkas gitu sebelumnya tentu ada efek pendinginan. Saya kira sih kalau tidak ada masalah kulit boleh saja. Kalau misalnya mau mencoba misalnya masker madu, masker timun atau masker yang lain-lain, tapi pada individu yang memang sensitif kulitnya biasanya terjadi reaksi
iritasi atau ya alergi tadi begitu, karena bahan yang ditempelkan itu tidak dapat diterima oleh kulit begitu. Oke. Nih kenapa kok tadi saya tanya seperti itu karena untuk pengantar pertanyaan berikut. Oke, sip. Apa nih dokter? Dok, bener nggak kalau madu selain bagus untuk konsumsi itu juga bisa digunakan untuk obat oles wajah? Iya. Mungkin maksudnya bukan obat oles wajah ya. Ini mungkin maksudnya buat masker kali. Iya, iya. Saya tahu bukan obat sih, tapi untuk anti aging, pengencangan, iya. Bener nggak dok? Itu mitos atau fakta? Sebenarnya belum Mas Rio, madu itu paling bagus ya diminum. Iya. Nah, asik tuh. Kalau di ini apa? Iya, dioles itu makanya tadi kalau misalnya individu tersebut tidak ada masalah kulit begitu ya. Iya, hanya kalau dia misalnya tadi nggak cocok ya. Kemudian ya itu tadi menimbulkan keluhan, kulitnya kemerahan, kulitnya gatal gitu. Atau bahkan kadang-kadang ada yang saking apa ya, saking sensitifnya, kemudian bahkan sampai bisa bersisik, bengkak begitu karena reaksi terhadap bahan yang ditempel tadi. Oke, jadi intinya sebenarnya adalah boleh-boleh saja, cuma kan takutnya akan ada reaksi iritasi jadi ya hati-hati gitu kan. Walaupun misalkan bahannya alami juga punya kemungkinan ya bisa di rumah tuh bisa jadi iritasi, tapi kan itu juga merupakan satu ide kreatif yang sebenarnya mau coba jadinya gimana ya kan, dilihat nih. Kalau Anda merasa kulit Anda ini kulit yang tahes ya, kulit yang mungkin tahan segala macam banting sama cuaca, ya nggak apa-apa. Tapi asal itu benar-benar yang bagus ya madunya Anda tahu, bukan yang campuran sama gula, gitu kan ya. Jadi dipastikan dulu bahan-bahannya memang benar-benar pure alami. Ada lagi Mas Rio? Iya, tapi saya oke baik. Karena kalau segmen-segmen gini saya takutnya nanti kelupaan ketika segmen terakhirnya biar nggak lupa juga. Nanti diprotes ya Mas Rio ya. Selamat pagi dokter. Dok, benarkah kalau orang dengan psoriatic arthritis itu juga punya masalah dengan fisiknya? Dalam kurung dok ya. Kalau misalkan berjongkok, membungkuk atau berdiri, itu sepertinya tulang belakang rada sedikit ngilu atau nyeri. Harus pelan-pelan untuk menegakkannya. Apakah ada hubungannya dengan keluhan saya atau tidak? Kita pernah bahas masalah psoriasis. P-nya nggak dibaca ya Mas? Iya. Psoriatik dong ya? Jadi psoriasis kan, karena dia kan menjelaskan untuk artritisnya. Oke, baik. Jadi artritisnya itu ada keluhan radang di sendi-sendi yang diakibatkan oleh tadi perkembangan dari psoriasisnya, penyakit psoriasisnya. Jadi kalau didengarkan keluhan beliau, kelihatannya memang ada, karena memang tulang-tulang yang sendi-sendi yang besar itu biasanya yang terkena terlebih dahulu. Karena seingat saya ketika saya bahas sama Dr. Ari biasanya itu kan kalau kulit ya. Ya, kulit. Bisa juga menyerang sendi ya dok? Iya, bisa. Jadi psoriasis itu selain kulit bisa juga sendi. Kemudian sebetulnya bisa juga ada organ-organ yang lain juga, karena itu kan proses inflamasi ya, sehingga bisa terjadi sebetulnya di berbagai area tubuh kita. Oke, baik. Mungkin kalau misalkan supaya untuk merimain dokter, penanganannya bagaimana kalau begitu harus tempo berapa lama? Iya, jadi kalau psoriasis kalau sudah pada tahap mengenai sendi, biasanya kita berkonsultasi atau kita berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam. Ya, jadi nanti beliaunya monggo untuk datang mungkin ke dokter penyakit dalam karena sudah ke organ sendi kan. Baik. Jadi kalau misalkan masih tahap awal yang masih di kulit mungkin bisa dokter Ari tangani. Cuma kalau misalkan sudah sampai dengan sendi, itu bisa di-combine sama dokter spesialis penyakit dalam terlebih dahulu ya dokter Ari ya. Iya. Kita akan jelas sebentar karena sudah harus disudahi segmennya sekarang. Kami akan kembali ya setelah pariwara sebentar. Kami akan menyapa Anda setelah iklan yang lewat berikut ini. Kita bersama dengan Dr. Ari Bandem ya, dan tema kita untuk hari ini adalah healthy food, healthy skin. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, Dok.
Ini Iya. ada mitos atau fakta tuh. Oke. Tetap bisa coba untuk kasih gambaran, penjelasan gitu kan ya. Iya. Kira-kira ini bener apa enggak gitu kan Iya, ya. iya, betul. Mitos atau fakta? Ah. Makanan ini menyebabkan kita menjadi gatal. Oke, Yang pertama kan. gandum, Aha. susu sapi, telur, kacang almond, kerang, kedelai sama ikan. Banyak ya. Tuh. Itu katanya bisa menyebabkan gatal. Benar Iya. atau salah? Iya, jadi kalau ini bisa jadi mitos, Bisa jadi fakta. bisa jadi fakta Pemerintah gitu. jawabannya. Iya kan, nggak enak Kalau banget fakta jawabannya. Itu kayak menaker deh. Iya, jadi tadi misalnya contohnya apa tadi? Kayak misalnya gandum ya, gandum. Nah, gandum ini sering sekali menjadi kambing hitam ya. Itu berhubungan dengan glutein, ya kan? Jadi makanya sekarang ini langsung disambut oleh industri makanan, membuat makanan yang gluten free dan harganya mahal. Kan bener. Nah, gluten itu sebenarnya ya kalau kita pikir dia tuh ya nggak jahat, Mas Rio. Tetapi memang ada individu yang tidak dapat intoleran dia, sehingga memang menimbulkan kelainan, misalnya yang paling sering ya gastrointestinal ya. Kemudian juga prosesnya dari gandum kan sudah diproses menjadi roti, ada tepung-tepungnya. Nah itu memang kita banyak melihat bahwa indeks glikeminya itu jadi tinggi. Jadi ini terutama untuk orang yang diabetes begitu. Nah, kita kenal bahwa dulu itu ada yang namanya celiac disease gitu ya. Jadi itu gangguan memang tidak bisa menerima glutein, sehingga tadi ada keluhan di gastrointestinalnya, sehingga dia malah menjadi malnutrisi. Kemudian kalau di kulit yang ada hubungannya dengan glutein ini ada, kita sebut sebagai dermatitis Duhring atau dermatitis herpetiformis. Jadi ada kelainan bahwa kulitnya memerah, kemudian kadang-kadang sampai ada pelenting-pelenting berair gitu ya di seluruh tubuhnya. Nah sudah diobati, nggak ketemu. Ternyata pada kesimpulannya bahwa nanti setelah dicek dari biopsi kulitnya bisa ketahuan bahwa orang ini mengalami intoleran atau tidak bisa menerima glutein. Gluten ini sebenarnya untuk apa sih dokter fungsinya? Iya, jadi glutein itu bahan atau hasil daripada tadi gandum, barley, rye gitu ya. Karena kalau kita kayak beli roti apa makanan gluten free, itu kita nggak ngerti nih free apa ya emang gratis apa nih gitu. Iya, jadi makanya sering kita harus berhati-hati. Terutama tadi kalau makanan yang diproses, makanan yang dijual di aisle-nya yang cantik-cantik itu kan. Jadi yang dikemas bagus-bagus gitu ya. Jadi sering sekali itu juga miss gitu ya. Menggiring kita salah gitu. Jadi orang tuh begitu banyak yang bilang saya tuh langsung nggak tahan makanan yang ada gluteinnya gitu, tapi kalau dia makan roti bisa gitu, jadi kan aneh gitu. Jadi kalau tulisan di kotaknya itu ada gluten free, dia merasa aman gitu. Padahal iya, terus di samping itu nggak semua orang juga tidak bisa menerima glutein gitu. Jadi individu tertentu, tapi akhirnya semua orang itu karena makanannya mungkin ya itu tadi harganya lebih mahal. Karena kan itu kita pikirnya kalau mahal itu lebih baik. Ternyata kan nggak harus begitu. Baik, sudah dijawab ya kalau kayak gandum dan turunannya itu biasanya glutein ya dok. Iya. Tapi sekarang mitos atau fakta, kok banyak orang itu yang ketika makan seafood gatal. Itu dia belum tentu itu memang alergi seafood. Ada apa sama seafood dok? Ada apa sama seafood? Iya, jadi memang gini. Jadi kalau yang individu yang memang alergi itu memang reaksinya bisa berat. Jadi bisa selain kulitnya gatal, bentol-bentol, sampai dengan sesak nafas bisa ya, atau gangguan nafas. Sampai kadang-kadang memang harus ke UGD gitu. Memang ada kandungan apanya dok seafood ini? Iya, jadi dia itu ada reaksi antigen antibody. Jadi pada orang yang alergi itu menerima makanan itu, jadi dia sebagai antigen yang masuk ke tubuh kita dan dia langsung bereaksi yang berlebihan. Iya, jadi dia berlebihan reaksinya begitu. Dikenali sebagai bahan asing sehingga
harus diserang gitu. Oke, Iya. baik. Jadi bisa dijawab ya. Gluten ini tadi yang biasanya hubungannya sama roti-rotian. Iya, benar. Ya. Terus kalau misalkan seafood itu kenapa kok sering Salah, sama iya. orang gatel atau alergi? Iya. Karena biasanya seafood ini juga mengandung kayak gen antigen tadi. Antigen ya. tadi. Itu yang reaksinya bisa berlawanan sama tubuh manusia, sensitif. Iya, betul. Pada individu yang alergi saja. Kalau individu yang alergi saja. Iya. Kalau misalnya alergi aman. Gitu, Aman. kan? Atau mungkin sewaktu-waktu mungkin prosesnya tadi bisa jadi udangnya udah lama gitu ya, nggak fresh gitu. Jadi mungkin bisa juga dia intoksikasi kan. Jadi mungkin yang makan satu hari itu 5 orang gitu, semuanya sakit perut. Nah itu bisa kan, karena makanannya tadi nggak fresh, sudah rusak begitu. Atau mungkin ya cara pengolahannya mungkin pedes banget gitu ya, banyak ada cabenya, ada apa ladanya. Nah orangnya sakit perut semua gitu. Dari penjelasannya ya. Ke berikutnya dokter. Iya. Fakta fakta dan kenapa? Iya. Katanya kedelai Aha. itu juga sering bikin kita jadi gatal atau alergi loh dok. Padahal setahu saya kedelai itu merupakan salah satu bahan untuk substitusi. Kalau misalkan nggak bisa sama susu sapi, ya kedelai. Kenapa dokter? Iya, jadi soya ya ini ya, kedelai ini ada, kita belum jawab deh mitos atau fakta. Jadi memang kedelai ini ada yang bilang ya bagus kan, kemudian ada juga yang takut, malah ini katanya karena GMO tadi, jadi genetic modified dia origin, jadi ada pestisidanya, kemudian dibuat dia secara genetik dan dikhawatirkan lah gitu akan menyebabkan kanker, sehingga dia mendapatkan treatment buruk begitu. Tetapi juga ada yang bilang ya soya itu bagus kan, karena dia juga kandungan dari protein karbohidratnya baik begitu. Terus dia juga banyak ada mineralnya. Nah itu soya jadi bagus. Jadi sebenarnya mitos atau fakta tergantung dari kitanya sendiri. Iya, kita harus melihatnya dari berbagai sisi ya. Ada yang memang itu baik buat tubuh kita, ada yang enggak. Ada Iya. yang orang makan seafood oke-oke aja, ada yang juga nggak bisa. Iya. Ya. Pun juga sebaliknya. Ada orang yang makan roti gandum buat dia oke, tapi ada juga yang nggak bisa. Nggak bisa. Ada orang yang minum susu kedelai karena alergi sama susu sapi. Iya, ada jadi juga dia nggak bisa kedelai gitu, biasanya sapi ya. Itulah jawabannya. Kita akan jeda sebentar. Di segmen terakhir saya akan kasih tips dan juga trik yang versi Dr. Ari. Kami akan segera kembali. Gak kerasa ya, segmen terakhir saya bersama dengan Dr. Ari Bandeng. Beliau perwakilan dari Surabaya Skin Center ya. Anda boleh ke sana. Kalau nggak salah hari ini beliau ada jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Tapi nanti kalau misalkan Anda mau ke sana ketemu sama tim-timnya Dr. Ari, monggo silakan saja. Dokter, apa yang disampaikan segmen terakhir ini silahkan. Iya, mungkin kita sedikit karena memang kan harus tentang healthy food. Jadi mungkin agar kita ini sehat, jadi baik sehat secara seluruh tubuh dan terutama mungkin kulit, karena kan kita memang fokusnya hari ini di kulit. Jadi usahakan satu, memang berat badan itu dijaga ideal gitu ya. Jadi kita harus mindful, harus ingat bahwa jangan dibiarkan habit kita atau lifestyle kita ini sampai berlebih, atau mungkin bahkan yang terlalu kurus juga nggak boleh. Kemudian juga untuk kulit yang sehat, jadi selain makanan, jadi saya makanan mungkin kalau ahli gizi lebih pintar ya untuk memilah-milah, tapi pada prinsipnya harus ada proteinnya, harus tetap juga ada asam lemak atau lemaknya yang baik, kemudian juga harus tetap ada karbohidratnya, kemudian jangan lupakan mineral dan fitonutrien yang lain. Kemudian juga selain tadi konsumsi makanan, ini kan makanan ini panjang ya kita untuk melihat hasilnya. Jadi pilihannya selalu itu garis besarnya adalah makanan yang menyerupai aslinya di alam. Jadi sedikit sekali untuk diproses begitu.
Kemudian kalau kita mau anti aging ya, jadi tetap lifestyle-nya saya seneng nih kalau Mas Rio nih enak soalnya pasti dia no smoking ya, no alkohol ya kan. Kemudian exercise, cukup tidurnya ya, harus seimbang. Kemudian juga jangan lupa selain dari dalam tentu dari luar juga butuh perawatan. Jadi perawatan kulit ya, memakai sunscreen, pelembab, krim-krim anti-aging, atau mungkin yang sedang mengalami masalah jerawat ya diobati jerawatnya. Kemudian kalau yang mengalami gatal ya diobati untuk gatalnya gitu. Jadi semuanya ini secara holistik kita harus melihatnya. Jadi jangan satu sisi saja, tapi harus secara keseluruhan. Sampai di akarnya. Sampai di akarnya. Doang, iya. Lagi, gitu, iya, ya. Betul. Makasih banyak terus sudah hadir. Sama-sama Mas Rio. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bisa di rumah. Anda telah menyaksikan program Sehat Pagi di Jawa Positif. Kami hadir setiap harinya pukul 6 pagi. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.